Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Arum Delima Citra, NPM 20111000190. Saya dari kelompok 2 dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan studi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi petunjuk untuk kehidupan umat manusia di dunia ini. Al-Quran adalah risalah Allah kepada umat manusia. Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Turunnya Al-Quran dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama diturunkan di Mekah, yang sering disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua diturunkan di Madinah, sering disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Sejarah perkembangan pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang hafiz pertama sekaligus contoh paling baik perihal hafalan Al-Qur'annya. Pengumpulan pada periode ini lebih dominan pada hafalan, karena mayoritas masyarakat di mana Al-Qur'an diturunkan adalah seorang ummi. Salah satu keistimewaan dari seorang ummi adalah mempunyai hafalan yang cepat dan kuat. Mereka terbiasa menghafalkan syair dengan jumlah banyak. Pemeliharaan Al-Quran pada periode Nabi Muhammad terbagi atas 2 kategori. Kategori pertama yaitu pengumpulan dalam dada dengan cara menghayati, menghafalkan, dan mengamalkannya. 2. Pengumpulan dalam bentuk tulisan dengan cara menuliskan pada kitab atau diwujudkan dalam bentuk ukiran. Setiap turun wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad memanggil para sahabat untuk mendengarkan ayat-ayat tersebut. Bila turun ayat, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menuliskan dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam satu surat. Hal itu sesuai dengan anjuran Jibril alaihissalam. Para sahabat menuliskan Al-Quran pada sarana yang sangat terbatas, seperti batu halus berwarna putih, pelepah kurma, tulang unta, dan kulit. Ini menunjukkan betapa besar kesulitan yang dipikul oleh para sahabat dalam menuliskan Al-Quran, karena tidak adanya alat tulis yang lengkap pada masa itu. Nama saya Sinta Lestari, NPM 20111000164. B. Sejarah perkembangan pada masa Nabi Sahabat. 1. Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada periode Abu Bakar Asy-Siddiq terjadi banyak kekacauan, terutama yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab bersama para pengikutnya. Salah satunya Perang Yamamah yang terjadi pada 12 Hijriah. 70 penghafal Al-Quran dan para sahabat gugur dan mengakibatkan Al-Quran musnah. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran dalam sebuah mazhab. Umar khawatir Al-Quran akan hilang. Pada mulanya Abu Bakar menolak usulan Umar dengan alasan bahwa Nabi tidak pernah melakukan sebelumnya. Selanjutnya Abu Bakar menceritakan kepada Zaid bin Sabit. Respon Zaid pun tak jauh berbeda dengan Abu Bakar. Zaid sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Penulisannya didasarkan oleh 3 hal. 1. Ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dihadapkan kepada Nabi dan disimpan di dalam rumah beliau. 2. Ayat-ayat yang ditulis adalah yang dihafal para sahabat yang hafal atau hafiz Al-Quran. 3. Penulisan disaksikan 2 orang sahabat bahwa ayat itu ditulis di hadapan Nabi. Setelah Abu Bakar wafat, mazhab itu berpindah ke tangan Umar hingga beliau wafat juga, dan berpindah ke tangan Hafsah yang hafizah. 2. Utsman bin Affan. Pada periode Utsman bin Affan, wilayah penyebaran Islam semakin luas. Para pengajar Al-Quran pun diperlukan lebih. Hudzaifah bin Yaman, seorang prajurit Islam, melihat perbedaan di kalangan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Beliau khawatir jika perbedaan tersebut akan mengancam kesatuan Al-Quran. Hudzaifah segera menemui Utsman. Ia berkata, "Aku telah memberikan peringatan secara terbuka. Karena itu, dimohon kepada khalifah untuk menemui umat Islam." Utsman menyeragamkan umat Islam pada satu mazhab, sehingga tidak ada lagi perbedaan atau perselisihan.
Mazhab itu disebut mazhab imam. Penulisan mazhab disebut ar-rasmu. Usmani yaitu dirisbahkan kepada Utsman. Perkenalkan, nama saya Heni Alfi, NPM 2011466. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. C. Sejarah studi perkembangan pada masa takbin. Sejarah perkembangan Islam pada masa takbin dalam periode takbin adalah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu yang ditandai pada masa sekta-sekta atau golongan Islam yang banyak mendapatkan sorotan ulama, dan pada masa sejarah seperti Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah. Dalam Islam, periode Rasulullah dan Khalifah Rasyid, Qadariyah berpendapat manusia memiliki qadar atau kemampuan sendiri untuk menciptakan perbuatan tanpa intervensi Tuhan sama sekali. Murji'ah berpendapat menangguhkan hukum duniawi hingga hari kiamat. Jadi, masing-masing manusia diserahkan kepada Tuhan kelak di hari kiamat. Jabariyah berpendapat manusia tidak memiliki qadar sama sekali. Baik buruknya manusia semata-mata merupakan perwujudan baik buruknya qadar dari Tuhan. Mu'tazilah berpendapat Al-Quran adalah ciptaan Tuhan yang bersifat hadis. Sedangkan tauhid menurut Mu'tazilah adalah Tuhan itu Maha Esa tanpa diembel-embeli berbagai sifat dan tidak ada sifat-sifat. D. Sejarah studi perkembangan pada masa setelah tabi'in. Era tabi'in dimulai dari transisi kekuasaan pemerintah dan administrasi ke tangan Umayyah yang dipimpin oleh Bani Muawiyah. Generasi tabi'in ialah mereka yang sempat bergurun dengan tokoh-tokoh ilmuwan dari generasi para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid. Lebih lagi dalam menghadapi perubahan dan fenomena dalam masyarakat yang menyentuh seluruh kehidupan dan yang berkaitan dengan isu kemasyarakatan, isu agama yang secara khusus. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.